Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, ngobrol tentang pertanian. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga di cuaca yang terik ini kita semua diberi kesehatan selalu. Kali ini bertemu dengan saya lagi, Mega. Jadi di podcast sebelumnya kita sudah membahas mengenai IP 400 dan mengenai GAP bawang merah, yang tentunya sangat seru sekali. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas mengenai kejadian alam yang sangat gencar diperbincangkan oleh masyarakat. Akhir-akhir ini, hujan tak kunjung datang. Tentunya, hal ini berpengaruh terhadap seluruh sektor, tak terkecuali pertanian. So, buat teman-teman yang bingung bagaimana cara mengatasi El Nino di bidang pertanian, simak podcast pada hari ini ya, dengan tema El Nino melanda irigasi dan asuransi siaga. Tentunya kita kedatangan satu narasumber yang sangat spesial dan akan memberikan materi yang sangat menarik dan informatif. Yaitu ada di samping saya, Ibu Eni Kurniawati SPMM, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPH-PKP Kabupaten Magetan. Boleh disapa dulu Ibu teman-teman kita. Hai. Bu Eni, gimana nih kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah sehat Mbak Mega. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Meskipun di cuaca yang sangat panas ini ya? Panas sekali. Luar biasa ini panasnya. Luar biasa. Jadi gimana nih Bu Eni? Udah siap memberikan materi yang sangat menarik dan informatif pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya Ibu ya. Jadi boleh dijelaskan Ibu, sebenarnya El Nino itu apa sih? Ya. Oke, baik Mbak Mega, terima kasih. Mungkin kita sudah sering ya mendengar istilah El Nino dan hampir setiap hari kita mendengar istilah El Nino. Apa sih El Nino itu? Nah, El Nino itu adalah fenomena alam di mana terjadi perubahan yang sangat ekstrim ya, yang ditunjukkan dengan cuaca kering, kemudian kemarau yang berkepanjangan, di mana kejadian ini merupakan bagian dari gejolak iklim yang menurut buku klimatologi pertanian itu adalah faktor pembatas yang sulit dikendalikan oleh manusia. Tentu itu siapa yang bisa mengendalikan ini ya, cuaca seperti ini. Kemudian kalau faktor-faktor di pertanian itu kan ada beberapa, ada faktor kesuburan tanah, kemudian ada faktor hama, di mana faktor-faktor tersebut itu cenderung manusia bisa mengendalikan. Ya, mungkin kalau kesuburan tanah bisa ditingkatkan dengan pupuk seperti itu. Tapi kalau untuk cuaca ini kita tidak bisa. Jadi itu yang faktor pembatas. Tapi kita hanya bisa mungkin mempersiapkan kalau terjadi cuaca ekstrim seperti ini. Kemudian dari cuaca kering yang berkepanjangan ini ya, kemarau yang berpanjangan ini tentunya akan menyebabkan ketersediaan air yang berkurang daripada seperti yang biasanya. Dan kita tahu bahwa di dunia atau usaha pertanian itu air adalah hal yang utama. Nah, sama halnya dengan manusia ya. Kalau kita tidak makan beberapa hari itu mungkin kita masih bisa bertahan ya. Itu kan ya Mbak Mega. Tapi kalau sehari aja kita tidak mengkonsumsi air, nah itu kita sudah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain kan seperti itu. Sama halnya dengan tanaman juga itu tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Mungkin itu Mbak Mega yang terkait dengan El Nino. Jadi El Nino itu sangat berpengaruh sekali ya Ibu terhadap sektor pertanian. Betul sekali. Kemudian dampak El Nino itu kan tidak hanya berpengaruh dari beberapa sektor kehidupan termasuk sektor pertanian ya Bu. Ya. Jadi dampak nyata dari El Nino di bidang pertanian itu apa aja? Khususnya di wilayah Magetan. Ya. Fenomena El Nino ini kan terjadi menyeluruh ya di Indonesia dan tidak terkecuali di Magetan. Dengan adanya kemarau yang panjang, kemudian kita mengalami kekurangan air yang berkepanjangan, tentunya dampak yang akan terasa itu adalah penurunan produksi atau produktivitas tanaman khususnya di pertanian. Jadi apabila kita sudah produksi kita menurun, tentu petani itu akan
mengalami penurunan ya, kekurangan ini, pemasukannya berkurang. Jadi atau bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi itu adalah gagal panen. Karena itu gagal panen karena tidak ada air ya, tanamannya mati, atau bisa jadi tanaman atau lahannya tidak bisa ditanami karena kekurangan air, nggak ada air. Nggak ada air itu ya. Ya. Kemudian dari Dinas TPH-PKP Kabupaten Magetan sendiri, apakah ada tindakan guna menanggulangi adanya El Nino itu sendiri? Oh, baik. Tentunya pemerintah itu tidak tinggal diam ya, untuk walaupun tidak bisa secara keseluruhan bisa mengatasi El Nino ini, tapi paling tidak program pemerintah khususnya di Kabupaten Magetan itu kita memiliki program yang mungkin sedikit bisa meringankan atau mengantisipasi dampak terburuk dari El Nino. Khusus untuk di Kabupaten Magetan, yaitu melalui Dinas TPH-PKP ya, tentunya kita di sini ada program perbaikan jaringan irigasi, kemudian juga pembangunan irigasi air tanah dangkal atau yang sering kita sebut dengan sumur sibel. Kemudian ada juga pembangunan embung ini untuk menampung air hujan. Kemudian yang tak kalah penting juga ada di sini ada asuransi pertanian. Itu Mbak Mega yang mungkin hal kecil ya, yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dampak terburuk dari El Nino. Jadi yang ditanggulangi, yang dapat dibantu oleh Dinas TPH-PKP sendiri itu kan ada pembangunan irigasi air tanah dangkal, pembangunan embung, dan juga asuransi pertanian. Dari yang disebutkan oleh Bu Eni tadi nih, saya dengar ada asuransi pertanian. Asuransi pertanian itu apa Ibu? Dan boleh dijelaskan nggak nih manfaatnya itu apa? Gitu ya, kembali ke dampak El Nino tadi, salah satu mungkin yang paling sering kita dengar ya jaringan itu ya. Tapi yang tak kalah pentingnya juga itu adalah asuransi pertanian. Asuransi pertanian ini kalau secara istilah pastinya ya, yang asuransi usaha tanaman padi. Jadi khusus asuransi pertanian ini hanya untuk tanaman padi. Dari AUTP atau disingkat dari AUTP ini paling tidak bagi petani yang mengikuti atau dia ikut asuransi AUTP ini, dia kalau mengalami gagal panen itu masih ada ganti rugi. Ganti rugi yang akan betul, yang akan diterima oleh petani tersebut ketika dia melakukan gagal panen. Tentunya ini apa ya Mbak Mega, bisa sedikit meringankan kalau dia tidak ikut asuransi, dia kan gagal panen ya sudah, gagal aja tidak menerima apa-apa. Tapi kalau dia ikut asuransi pertanian atau AUTP ini, setidaknya ada ganti rugi dari pihak asuransi untuk modal tanam berikutnya. Jadi itu Mbak Mega, manfaat dari asuransi ini sangat bermanfaat sekali bagi petani yang mengalami gagal panen. Iya, betul. Jadi setelah itu Bu Eni, untuk mekanisme dapat memperoleh asuransi pertanian itu seperti apa mekanismenya? Asuransi ini adalah program pemerintah pusat. Jadi gampang sekali sebenarnya dan cukup ringan. Cukup ringan itu begini, dari premi untuk per hektar ini ya, tanaman padi itu preminya hanya 180.000. Petani hanya cukup mengeluarkan uang sendiri itu 20% dari premi itu atau sebesar 36.000. Jadi ringan sebenarnya kan ya, yang 80%-nya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi petani itu hanya istilahnya mungkin bisa disebut menabung ya, menabung tapi tidak mengharap kembali. Kalau istilahnya gini, kalau kita menabung 36.000 mengharap kembali berarti harus ada gagal panen kan. Nah, dan itu kan yang harus kita hindari ya. Itu yang kita hindari. Jadi mungkin ya bisa dibilang menabung atau sedekah lah, menyisihkan untuk itu. Jadi petani cukup mendaftar, mungkin kalau kesulitan untuk daftar kemana bisa menghubungi teman-teman petugas pertanian di kecamatan, di wilayah. Tuh. Kemudian untuk mekanisme klaim asuransi pertanian itu seperti apa? Cara mengklaimnya? Kalau mengklaim ya, jadi kalau
petani itu sudah peserta ya, peserta OTP. Kemudian terjadi gagal panen. Yang pertama mungkin dia harus menghubungi pihak asuransi. Asuransi paling tidak memberikan informasi bahwa terjadi gagal panen di lahan yang dimiliki oleh petani. Dan jangan lupa juga kepada petani mungkin peserta OTP ya, menghubungi teman-teman petugas di kecamatan. Jadi setidaknya kalau ada kesulitan teknis itu bisa dibantu bagaimana caranya untuk mengklaim itu. Kemudian ya itu yang pertama, dan tentu dengan menghubungi pihak asuransi akan nanti diberi petunjuk-petunjuk data-data apa saja yang harus disiapkan, mungkin foto atau apa yang akan disiapkan untuk kelengkapan klaim dari asuransi tersebut. Itu. Ya. Baik, kilas balik mundur kembali ya Bu ini ya. Jadi tadi itu kan saya sempat agak mikir juga nih Bu ya, sempat kayak masih bingung nih terkait dengan dampak penanggulangan dari Dinas TPHPKP itu sendiri. Salah satunya itu kan bantuan jaringan irigasi tersier ya Bu ya. Boleh dijelaskan nggak sih Bu, jaringan irigasi tersier itu apa? Oke. Jadi jaringan irigasi tersier itu adalah jaringan pembawa air ya, merupakan sarana pelayanan air dari sumber air kepada petak-petak sawah tersier, di mana dalam jaringan ini di situ ada saluran tersier, kemudian ada kotak boxnya, kemudian di situ ada juga jaringan kuarter. Jadi jaringan irigasi tersier itu ya jaringan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian ya. Jadi begini Mbak Mega, di Kabupaten Magetan ini ada 2 OPD ya, 2 OPD yang pengampu pengelola jaringan irigasi untuk pertanian. Ya, yang pertama yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU. Di situ PU mengelola jaringan primer dan jaringan sekunder yang menjadi kewenangan kabupaten, karena ada juga jaringan yang menjadi kewenangan BBWS Solo. Jadi seperti itu. Jaringan primer dan sekunder ini tentunya jaringannya lebih besar dari dari jaringan tersier ya. Kemudian yang kedua Dinas TPHPKP sebagai pengampu jaringan irigasi tersier. Jadi pengelolaan atau pemeliharaan jaringan irigasi tersier ini adalah menjadi kewenangan kami di Dinas TPHPKP. Jadi kalau ada kerusakan atau hal yang mungkin perlu ditingkatkan dari yang mungkin biasa ya terus dibangun, itu jadi menjadi kewenangan Dinas TPHPKP. Jadi berarti untuk jaringan irigasi tersier ini tuh juga sudah dialokasikan ke petani yang ada di Kabupaten Magetan ya, betul, itu ke sawah-sawah yang ada di Kabupaten Magetan. Oke, baik. Jadi dari bantuan tersebut sudah berapa unit nih Bu yang sudah terrealisasi khususnya di wilayah Kabupaten Magetan? Ya, alhamdulillah pada tahun 2023 ini ya kita sudah melakukan pembangunan atau pemeliharaan jaringan irigasi. Untuk pemeliharaan jaringan irigasi tersier ada 39 lokasi di jaringan yang dikelola oleh kelompok tani ya tentunya kita. Kemudian di situ kita juga sudah melakukan pembangunan submersible atau IATD sebanyak 6 lokasi. Kemudian juga kita melakukan pembangunan embung itu sudah 2 lokasi. Jadi dana dari pembangunan ini kita dari dana APBD, dari DAK, APBN. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Kenapa dilakukan pembangunan atau perbaikan jaringan irigasi ini? Tentunya kalau jaringan irigasi masih konvensional, istilahnya masih tanah ya mungkin, kan tentu aliran air yang terbawa akan banyak hilang ya. Karena terserap ya. Tapi ketika kondisi jaringan sudah terbangun dengan baik, air yang terbawa akan semakin banyak ya Mbak Mega ya. Kemudian dari pembangunan ini maka dampak yang akan dirasakan adalah penambahan luas tanam. Mungkin yang semula mendapatkan
sebelum dibangun jaringan ya, hanya 1 kali tanam atau 2 kali tanam, tetapi setelah dibangun jaringan bisa ditanam sampai 2 kali atau bisa sampai 3 kali. Jadi dampaknya itu sangat signifikan yang dirasakan oleh petani. Meningkat ya, Bu? Ya, betul. Alhamdulillah. Ya. Kemudian setelah adanya pemberian bantuan nih, Bu, ada nggak sih kendala yang dihadapi mengenai pemberian bantuan jaringan irigasi tersier? Oh ya, tentunya kalau kita bekerja pasti ada kendala-kendala ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 2 OPD yang mempunyai kewenangan ya. Ada 2 OPD yang mempunyai kewenangan. Nah, di saat ada perbaikan, mungkin ada permohonan perbaikan nih dari kelompok tani ya. Nah, ini kita identifikasi di lapang itu kesulitan, ini punyanya PUPR atau punyanya Dinas TPH-PKP. Nah, itu yang selama ini kita mengalami kesulitan karena kita belum memiliki data yang pasti terkait dengan data jaringan irigasi. Dan walaupun mungkin punya itu kita punya sendiri-sendiri, PU punya sendiri, Dinas TPH-PKP juga punya sendiri. Jadi itu yang kita kesulitan, sehingga kalau verifikasi di lapang itu kita harus benar-benar berkoordinasi dan mungkin waktu yang dibutuhkan ya lebih lama. Jadi seperti itu yang kita alami kesulitan. Kemudian Ibu ini setelah adanya pemberian bantuan kepada petani yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, itu ada nggak sih Bu ini kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan jaringan irigasi tersier ini? Ya, kalau kita bekerja pasti ada kendala ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 OPD yang mengampu untuk pengelolaan jaringan. Jadi yang kita alami di lapang untuk ketika ada petani yang mengusulkan untuk pembangunan jaringan irigasi, itu kami kesulitan ini punya PU atau punya Dinas TPH-PKP. Jadi itu yang harus kami cross check dulu di lapang, dan tentunya ini butuh waktu yang lebih lama ya. Toh kalau misalkan ada data, data itu di masing-masing OPD, PU punya data sendiri, TPH-PKP punya sendiri. Ya, punya sendiri. Jadi datanya berjalan sendiri-sendiri. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2023 ini kami sudah melakukan identifikasi pemetaan terhadap jaringan irigasi tersier yang menjadi kewenangan Dinas TPH-PKP. Kita lakukan identifikasi jaringan irigasi yang belum terbangun, kemudian jaringan irigasi tersier yang terbangun tapi rusak sedang, terus ada rusak ringan, kemudian ada rusak berat. Itu kami identifikasi dan dari data tersebut kita buat peta digital. Wow, peta digital ya teman-teman. Ya, peta digital dari data tersebut. Kemudian ini juga hasil kerja keras teman-teman di lapangan ya untuk melakukan identifikasi di 18 kecamatan, Mbak Mega bayangkan 13 kecamatan dengan 235 desa. Nah, sangat banyak sekali. Ya, dan alhamdulillah data digital ini yang sudah kita susun, kita buat yang itu bisa kita tampilkan secara online. Secara online, dan mungkin masyarakat atau petani bisa melihat di web Dinas TPH-PKP, masuk di web Dinas, nanti di situ kita pilih menu Litbang ya, di sana kemudian klik kalau tidak salah aplikasi pemetaannya, di sana nanti bisa dilihat jaringan yang terbangun berapa, yang dibangun, yang belum dibangun itu berapa. Jadi semua data ada di website, sudah kami tampilkan di website Dinas TPH-PKP. Jadi websitenya itu memang dipublikasikan ya, bisa diakses secara umum ya Bu? Bisa. Jadi semua orang bisa melihat melihat progresnya. Ya, betul ya. Ya. Kemudian Ibu ini untuk kedepannya, apakah ada pengembangan yang dilakukan setelah adanya digitalisasi jaringan irigasi tersier ini? Ya, kita kan tidak bisa mandek ya, terus kita harus berinovasi, inovasi. Dari peta jaringan digital ya, peta digital ini nanti ke depan kita,
tadi kita sudah melakukan pemetaan itu, kita menggandeng Dinas PUPR, Mbak Mega. Jadi kita untuk menentukan oh ini jaringan tersier, ini kuarter, sekunder, itu sudah ketemu teman-teman di lapangan. Jadi dari PU, dari pertanian, ya dari TPHPKP itu, jadi kita buat berita acara bahwa memang oh ini punyanya TPHPKP, ini PU. Jadi ke depan karena ini datanya sangat dibutuhkan ya, mungkin kalau ketika pemerintah akan mengambil kebijakan yang terkait dengan jaringan atau terkait dengan program kegiatan irigasi, ke depan kami akan melakukan sinergi. Jadi kita gabungkan data digital punya PU mungkin ya, yang kemarin kita sudah sepakat bahwa PU juga memiliki, dia punya data digital juga, tapi mungkin tidak keseluruhan jaringan yang mereka kelola, mungkin sebagian akan kita sinkronkan atau kita gabungkan datanya, itu akan menjadi satu data jaringan irigasi di Kabupaten Magetan gitu. Jadi kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Magetan sebagai pengelola website Pemkab ya tentunya, untuk bisa memberi ruang, mungkin memberi tempat untuk satu data di irigasi, data irigasi ini khusus di Kabupaten Magetan. Jadi rencana ke depan seperti itu. Kemudian dan mungkin dari data ini ya, peta-peta digital ini bisa dikembangkan oleh teman-teman dari bidang lain, mungkin dari tanaman pangan atau dari teman-teman hortikultura perkebunan, dari data yang sudah kami lakukan, yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kecamatan, itu bisa dikembangkan mungkin untuk zonasi buah atau apa. Jadi sangat banyak pengembangan dari peta digital yang sudah dilakukan ini, itu Mbak Mega. Jadi harapan kami ya malah ya tidak hanya di bidang sarana prasarana, mungkin nanti di tempat lain malah bisa berkembang bersama. Jadi setahun 2 tahun itu tidak langsung wow, banyak inovasi yang bisa diciptakan itu. Baik Bu Eni, semoga dengan adanya pengembangan inovasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan dapat diterapkan oleh bidang-bidang dan juga dinas yang lainnya. Baik, jadi podcast kita kali ini membahas mengenai El Nino, di mana El Nino ini berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan. Salah satunya itu kan sektor pertanian. Di mana Dinas TPHPKP ini sudah melakukan penanggulangan dampak El Nino kepada petani seperti jaringan tersier, kemudian asuransi pertanian. Jadi buat teman-teman petani yang ingin mengklaim atau ingin mendaftarkan asuransi pertanian, bisa langsung ke teman-teman wilayah yang ada di kecamatan di Kabupaten Magetan. Seperti itu kan Bu Eni? Iya, betul. Insya Allah nanti akan dibantu prosesnya ya? Siap dibantu. Sampai selesai? Sampai selesai, ya. Dari Bu Eni sendiri mungkin ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman? Iya, oke, tentunya dengan dampaknya El Nino ini tidak hanya di pengairan dan asuransi saja yang bisa dilakukan. Mungkin petani dapat mengantisipasinya dengan misalkan melakukan mitigasi atau mencegah ya sebelum terjadinya yang tidak kita inginkan tadi. Mungkin dengan penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan, kemudian pengelolaan hama dan penyakit dengan baik. Jadi mungkin itu akan mengurangi kegagalan, dan mungkin bisa diversifikasi sektor pertanian lainnya sehingga akan mengurangi kerugian, meminimalisir kerugian yang tidak kita inginkan. Mungkin itu Mbak Mega. Baik Bu Eni, terima kasih Bu Eni telah hadir dan memberikan banyak sekali wawasan mengenai El Nino yang melandai irigasi dan asuransi bersiaga. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah join pada podcast hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngopi, ngobrol tentang pertanian. Sebagaimana El Nino yang datang dan pergi, begitu juga tantangan dalam hidup kita. Namun dengan pengetahuan, persiapan, dan kerja keras, kita dapat menghadapinya dengan lebih baik. Ingatlah, dalam setiap badai pasti ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Dadah! Oh ya teman-teman, aku mau ngasih tahu nih. Jadi ada yang baru dari Dinas TPHPKP, yaitu Kebun Buah Srogo, di mana di dalam
Kebun Buah Srogo ini ada salah satu kafe yang sangat terbaru, namanya Cafe Srogo, yang menyajikan hidangan bernuansa sayur dan juga buah. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi-ngopi cantik nih di sore-sore hari, kemudian ingin menikmati kebun buah, bisa langsung saja ke Kebun Buah Srogo dengan menikmati hidangan yang sangat enak-enak sekali. Mantap. Untuk alamatnya bisa langsung klik di bawah ini. Sekian, dadah!